Jika kalian bekerja di sebuah proyek konstruksi, kalian bakal mau nggak kalau dijadiin tumbal? Tumbal proyek malam hari, kisah arwah pekerja yang tak pernah pulang. Halo Besti, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Seperti biasa, gue doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, jadi kali ini gue bakal menceritakan kisah horor tentang seorang pria yang kita sebut saja namanya Sarman ya. Nah, jadi Sarman ini datang dari kampung, Bes. Dia merantau, lalu dia bekerja di sebuah proyek konstruksi sebuah apartemen. Dia selalu lembur pada malam hari karena proyek itu dikejar untuk selesai lebih cepat. Namun naasnya hidupnya berakhir tragis karena menjadi tumbal proyek tersebut. Nah, jadi itu dia cuplikannya, Bes. Buat kalian yang penasaran gimana kisah horornya, ini dia. Oh iya, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, langsung aja kita gaskeun. Di sebuah kota kecil yang sedang berkembang pesat, pembangunan sebuah apartemen baru menjadi perbincangan warga. Setiap hari truk keluar masuk, kren tak pernah berhenti bergerak, dan para pekerja bekerja siang dan malam. Proyek itu seperti dikejar waktu, atau mungkin dikejar sesuatu. Di tengah hiruk pikuk itu ada seorang pekerja baru bernama Sarman. Dia baru 2 minggu bekerja, tapi sudah dikenal rajin, pendiam, dan tidak pernah mengeluh. Semua orang bilang Sarman orang yang baik. Dia bekerja keras hanya demi satu tujuan, yaitu pulang kampung membawa uang untuk istri dan anaknya. Tapi yang tidak pernah ia tahu, proyek itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari malam Jumat Kliwon. Dan malam itu adalah malam yang membuat nama Sarman dikenal sebagai arwah gentayangan. Pada malam Jumat Kliwon, udara lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang. Hanya ada 4 pekerja yang lembur, termasuk Sarman. Mandor mereka, Pak Rano, terlihat sangat gelisah. Ia terus menatap jam dan sering menelpon seseorang dengan suara lirih. Namun, yang paling membuat Sarman penasaran adalah satu kebiasaan aneh. Setiap jam 12 malam, Pak Rano selalu memanggil satu pekerja ke area belakang. Area yang paling jauh dan paling gelap, yaitu tempat pengencoran fondasi utama. Setiap pekerja yang dipanggil ke sana akan kembali dengan wajah pucat. Ada yang gemetaran, ada yang tiba-tiba minta izin pulang. Namun, tak ada satupun yang berani cerita kenapa. Dan malam itu giliran Sarman. Man, tolong bawa alat ke area belakang, sendirian aja. Jangan ajak yang lain. Begitu kata Pak Rano, dengan nada yang terlalu memaksa. Perasaan Sarman mulai tak enak, tapi ia butuh pekerjaan ini, dan dia hanya bisa menurut. Pada malam itu, kondisi belakang proyek sangat sepi. Lampu kuning redup berkelip-kelip seperti mau mati. Di tengah area itu ada lubang besar, fondasi utama yang belum selesai dicor. Saat Sarman mendekat, hidungnya mencium bau anyir. Bukan bau semen, tapi seperti bau darah yang bercampur tanah basah. Dengan langkah perlahan, ia mencoba melihat isi lubang itu. Dan di sana ada sesuatu, seperti tangan manusia, terendam di antara beton. Sarman hanya terdiam, jantungnya berdegup keras. Tidak mungkin itu hanya kayu, dan tidak mungkin itu hanya ilusi. Begitu ia mundur, tiba-tiba bruk, seseorang mendorongnya dari belakang. Lalu Sarman jatuh dengan keras, dan kepalanya membentur beton dan berdarah. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat bayangan Pak Rano berdiri di tepi lubang, dengan suara rendah nyaris seperti bisikan. Maaf man, proyek ini butuh tumbal, biar cepat selesai. 2 pekerja lain turun membantu. Sarman ditahan, tubuhnya ditekan dan mulutnya disekap. Ia hanya bisa meronta-ronta dan menangis. Berusaha berteriak, tapi suara itu tenggelam oleh suara semen yang dituangkan ke tubuhnya. Beton panas menutupi dada, lalu leher dan wajahnya. Hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Dan malam itu proyek menjadi sunyi. 3 hari berlalu, tidak ada yang membahas soal Sarman. Tidak ada yang melapor, namanya sudah dianggap kabur dari proyek. Pekerja malam sering melihat siluet seseorang memikul karung semen di area belakang. Tapi saat disorot lampu, siluet itu menghilang.
Pada malam lain, seseorang pekerja baru bahkan melihat sesosok tubuh berlumur semen berjalan goyah di lorong proyek. Matanya kosong, tubuhnya kaku seperti patung. Yang paling meresahkan adalah setiap jam 12 malam terdengar suara palu dari area fondasi. Padahal tidak ada yang bekerja di sana. Hingga suatu malam, Pak Rano memeriksa CCTV. Di layar, seorang pekerja terlihat berjalan pelan membawa ember semen. Pakaiannya persis baju Sarman saat ia terakhir terlihat. Kepalanya retak-retak ditutupi beton. Matanya hitam tak berkedip. Dan setiap langkahnya meninggalkan jejak basah semen baru. Pak Rano spontan Pak Rano spontan menjauh dari layar itu. Tapi rekamannya terus diputar. Lalu di detik terakhir rekaman, Sarman mendongak menatap kamera. Setelah CCTV itu, satu persatu pekerja yang terlibat dalam pembunuhan Sarman mengalami kejadian tragis. Pekerja pertama ditemukan jatuh dari lantai 3. Padahal ia dikenal pekerja yang paling hati-hati. Pekerja kedua menghilang saat shift malam. Tidak ada jejak, tidak ada suara. Yang tertinggal hanya helm yang ditemukan di dekat lubang fondasi. Pekerja ketiga ditemukan tewas di kamar mandi proyek. Kepalanya seperti ditenggelamkan ke dalam ember adukan semen. Semua kematian itu terjadi tanpa ada saksi. Tinggal Pak Rano satu-satunya yang tersisa. Malam itu Pak Rano pulang lembur sendirian. Keringat dingin mengalir sejak ia melewati area belakang proyek. Saat melewati jalan sepi dekat proyek, motornya tiba-tiba mogok. Lalu ia turun mencoba memeriksa mesin. Tapi tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di belakangnya, seperti ada sesuatu yang berdiri dan menatapnya. Perlahan ia menoleh. Di bawah sinar lampu motor yang redup, berdiri sosok penuh retakan semen. Tubuhnya berat, seperti setengah patung. Wajahnya hancur, tapi matanya menatap tajam. Itu Sarman, dengan suara berat, serak, seperti dari dalam tanah. "Giliran kamu, Pak." Jeritan Pak Rano menggentarkan malam. Namun setelah itu, sunyi kembali. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Pak Rano terkubur setengah badan di tengah jalan. Seperti seseorang mencoba menanamnya menggunakan semen basah. Setelah kejadian itu, proyek apartemen dihentikan total. Area itu kini kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Namun, beberapa warga yang lewat malam-malam sering melihat sosok pekerja berlumuran beton. Berjalan terseok-seok di area proyek yang terbengkalai. Kadang terdengar suara palu dari arah fondasi. Kadang terlihat siluet seseorang sedang memikul karung semen. Seolah ia masih bekerja, menyelesaikan proyek yang tak pernah selesai. Dan menunggu tumbal berikutnya. Cerita pun selesai. Menurut gua kisah ini parah banget sih. Soalnya dia datang dari kampung gitu ya, jauh-jauh untuk bekerja dengan cara halal ya. Tapi naasnya hidupnya berakhir dengan tragis gitu. Malah jadi tumbal proyek. Oke guys, mungkin cukup sekian ya kisah horor kali ini. Jika ada pesan yang baik kalian ambil dan yang buruknya kalian buang jauh-jauh ya. Seperti jika kalian sedang bekerja, jangan lupa berdoa, tetap hati-hati, serta mematuhi aspek keselamatan dalam bekerja. Dan jeripaya yang kalian hasilkan semoga menjadi berkah bagi keluarga. Amin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan buat yang belum subscribe nih, jangan lupa di subscribe dulu, supaya bisa terus mengikuti konten kisah horor dan misteri selanjutnya. Anjay. Oke, terima kasih sudah menonton. Gua Fajril pamit undur diri. Sampai jumpa di episode horor selanjutnya. See ya.